Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan kali ini kita akan melanjutkan ya bahasan kita mengenai matriks. Di video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan yang namanya matriks, ya, ada apa saja yang ada di dalam matriks dan apa aja jenis-jenis dari matriks kita sudah belajar. Buat teman-teman semua yang masih atau masih belum berkenal dengan matriks, saya sarankan nonton dulu video yang pertama, materi pertama ya. Nah, sekarang di materi yang kedua ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara mengoperasikan matriks ya. Nah, operasi matriksnya ada banyak teman-teman ya. Di sini mungkin kita akan bagi atau kita akan bahas gitu ya, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Gitu. Nanti sebenarnya ada lagi operasi seperti determinan dan inverse, mungkin nanti akan dibahas di materi yang ketiga. Oke, yuk kita pelajari bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan matriks. Sebenarnya untuk menjumlahkan dan mengurangkan matriks ini relatif mudah teman-teman. Jadi caranya adalah atau perlu diingat dulu ya, perlu diperhatikan dulu bahwa yang namanya penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan oleh dua matriks atau lebih yang ordonya sama teman-teman. Jadi syaratnya adalah ordonya sama. Jadi ada dua matriks nih, matriks A dengan matriks B, bisa dijumlahkan jika ordo kedua matriks ini sama. Kalau beda gimana? Berarti nggak bisa dijumlahkan. Itu aja, gampang ya. Nah, cara menjumlahkan dan mengurangkannya adalah tinggal dijumlahkan atau dikurangkan elemen-elemen yang bersesuaian atau yang seletak gitu. Masih belum paham? Yuk kita lanjut. Contohnya dulu ya, supaya lebih paham. Oke, sekarang kita perhatikan teman-teman, saya punya dua buah matriks ya. Kita sebutlah di sini adalah matriks A gitu ya. Ini kemudian ada matriks B. Nah, matriks A adalah 1 2 3 4 5 6, matriks B adalah 7 8 9 10 11 12. Kalau kita perhatikan teman-teman, dua matriks ini dia punya ordo yang sama, yaitu 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3 gitu ya. Dua-duanya sama. Artinya secara ordo ini sudah memenuhi syarat. Artinya ini bisa dijumlahkan gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkannya? Kita perhatikan teman-teman. Di sini saya punya angka 1 ya. Saya punya angka 7 di sebelah kanan. Ini posisinya sama teman-teman, satu letak. Artinya di bagian 1-1 ya, 1-1 baris pertama, kolom pertama. Nah, ini kalau dijumlahkan teman-teman, ini tinggal kita jumlahkan saja gitu ya. Elemen yang bersesuaiannya atau yang seletaknya. Berarti nanti hasilnya adalah 1 tambah 7 jadi 8. Kemudian berikutnya juga sama, 2 tambah 8 jadi 10. Selebihnya mengikuti, 3 tambah 9 jadinya 12 gitu ya. Kemudian mana lagi? Ke bawah ya. Ke bawah, 4 tambah 10. Maka di sini pun hasilnya ke bawah juga. 14, 5 tambah 11 jadinya 16, 6 tambah 12 jadinya 18. Kurung, selesai. Nah, ketika kita menjumlahkan matriks yang ordonya 2 kali 3 teman-teman seperti ini, maka hasilnya pun akan 2 kali 3 juga gitu ya. Jadi ordonya itu nggak berubah. Kalau misalnya teman-teman menjumlahkan matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2 dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya pun akan menjadi 2 kali 2. Kalau misalnya ordonya adalah 3 kali 3 dikurangi atau dijumlahkan dengan 3 kali 3, maka ordonya pun akan sama 3 kali 3 di hasilnya gitu ya. Oke. Nah, oh iya, bagaimana dengan pengurangan? Lupa kan tadi. Nah, untuk pengurangan pun sama teman-teman, cuman kalau ini ditambah, kalau pengurangannya tinggal dikurang. Udah, itu aja. Lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana operasi perkalian matriks dengan konstanta. Konstanta itu seperti ini teman-teman, 4. Ini adalah konstanta ya, angka aja gitu, 4. Nah, bagaimana kalau dikalikan dengan matriks ini? Caranya teman-teman, ketika kita mengalikan konstanta dengan matriks, maka caranya adalah kalikan konstanta ini ke setiap elemen pada matriks gitu ya. Kalikan konstanta
ke setiap elemen pada matriks. Sehingga nanti kita akan punya seperti ini. Pertama kita kalikan 4 kali 7 jadinya 28. Hati-hati letaknya jangan sampai berubah ya. 4 kali 8 jadi 32 berarti di sini. 4 kali 9 berarti jadi 36. Kemudian 4 kali 10 berarti jadi 40. Kemudian 4 kali 11 jadi 44. Kemudian sini adalah 48. Nah, gitu teman-teman. Untuk perkalian konstanta terhadap matriks ini, matriksnya tidak terbatas ordonya teman-teman. Artinya ordo berapapun bisa dikalikan. Asalkan cara mengalikannya adalah kita kalikan si konstanta ini ke setiap elemen yang ada di dalam matriksnya. Mau ordonya berapapun bisa. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau mengalikan matriks dengan matriks? Nah, ini yang mungkin agak butuh pemikiran dan pemahaman ya teman-teman. Oke. Sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman semua mau siap-siap dulu ya, silakan diambil minumannya, diambil kopinya, diambil camilannya. Pokoknya ketika masuk segmen ini harus serius memperhatikan. Oke. Yuk. Kalau masih belum, pause dulu, siapin dulu yang tadi. Lanjut ya. Yuk. Sekarang kita akan mengalikan matriks dengan matriks. Kita ambil contohnya matriks A dikali matriks B, hasilnya adalah matriks C. Ya, perkalian matriks ini ada syaratnya, artinya nggak bisa semua matriks dikalikan dengan sembarangan. Ada syaratnya, yaitu syarat ordo. Ya, ketika saya punya matriks A mau dikalikan dengan matriks B, maka matriks A ini harus berordo M kali N dan B ini harus berordo N kali P. Berarti di sini kalau bisa kita lihat, N di sini sama dengan N di sini, ini harus sama. Ya, artinya apa sih? Perhatikan, banyaknya kolom di matriks A harus sama dengan banyaknya baris di matriks B. Nah, jadi banyaknya kolom di matriks A harus sama dengan banyaknya baris di matriks B. Gitu. Baru bisa dikalikan. Ya. Nah, selanjutnya akan menghasilkan matriks C yang ordonya adalah M kali P. Dari mana M kali P? Dari sini sisanya. M kali P. Ini nanti menjadi ordo dari matriks C-nya. Gitu teman-teman. Ya. Untuk matriks C-nya nanti ngikutin lah ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi yang paling penting adalah matriks A sama matriks B-nya ini gitu. Jadi banyaknya kolom di matriks A harus sama dengan banyaknya baris di matriks B. Nah, lalu bagaimana cara mengalikannya? Perhatikan. Saya punya contoh soal seperti ini teman-teman. Di sini kita harus cek dulu ordonya. Ini adalah 2 kali 3 teman-teman ya. Kemudian ini adalah 3 kali 2. Oke, kita perhatikan. Di sini 3 banyaknya kolom ya sama dengan banyaknya baris. Ini udah sama. Berarti artinya bisa dikalikan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya, teman-teman, perhatikan. Cara mengalikan adalah baris kali baris kali kolom kali kolom. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita lihat ya, baris kali kolom. Artinya baris dari matriks pertama kita kalikan dengan kolom-kolom pada matriks kedua. Pada matriks kedua. Kita sebut ini matriks pertama, ini matriks kedua ya. Yuk kita mainkan.
ini barisnya berarti 1, 2, 3. Kita kalikan dengan kolomnya, yaitu min 1, 1, 4. Kita perhatikan teman-teman, artinya seluruh baris harus dikalikan dengan seluruh kolom. Jangan sampai ada yang terlewat. Kita lihat. Caranya adalah, ini kan di sini ada elemen-elemen teman-teman. Ya, ini elemen. Elemen yang bersesuaian itu kita kalikan lalu dijumlahkan. 1 dikali min 1, gitu ya. Kemudian 2 dikali 1, kemudian 3 dikali 4. Jadi ini kita kalikan semua. Ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini. Gitu ya. Berarti nanti hasilnya tinggal kita jumlahkan. 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 4. Gitu teman-teman. Bisa ya? Nah, bagaimana cara meletakkannya? Kita perhatikan aja. Ini kan kalau baris kan kita sebut atas bawah ya. Boleh juga disebut baris pertama, baris kedua gitu. Tapi saya lebih enak atas bawah gitu ya. Kemudian kolom pun sama, ini ada kolom pertama, ada kolom kedua. Boleh nanti disebutnya atau dipisahnya kanan kiri aja atau kiri kanan ya. Saya lebih suka seperti itu sebenarnya. Oke, atas kiri. Ini kan baris atas dengan kolom kiri. Atas kiri. Maka nanti disimpannya adalah pada bagian kiri atas teman-teman. Ya, kiri atas gitu. Oke, sekarang kita masih yang atas, berarti nanti meletakkannya tetap di atas ya, tetap di atas. Kita kalikan lagi yang atas ini ke kolom kedua. Tadi kita sudah mengalihkan ke kolom pertama, sekarang yang atas ini kita kalikan ke kolom kedua teman-teman. Dengan cara yang sama, 1 nanti berarti kedua mengalihkannya, gitu ya, ke sini. Kemudian 2 ini nanti berarti ke 1 ini, ke angka 1. Kemudian 3 ini berarti nanti ke 5 gitu. Ya. Jadi kalau kita tuliskan di sebelah sini atas kanan ya. Atas dengan kanan berarti masih di atas tapi ke kanan nulisnya. 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 5 gitu teman-teman. Oke. Nah, ini belum beres. Kenapa? Karena yang bawah belum, teman-teman. Nah, yang bawah pun, baris bawah ini harus kita kalikan ke kedua kolom ini dengan cara yang sama seperti baris yang di atas tadi. Berarti kalau kita boleh tulis langsung min 1 dikali min 1. Yang ini dulu ya, dengan yang kiri dulu. Kemudian ditambah 0 kali 1 ya, 0 kali 1. Kemudian ditambah 3 kali 4. 3 kali 4. Lalu sebelah kanannya sama, berarti min 1 kali 2 gitu ya. Min 1 kali 2 ditambah 0 dikali 1, 0 kali 1 ditambah 3 dikali 5. 3 dikali 5. Nah, setelah ini selesai teman-teman, kita jumlahkan saja dengan cara biasa. Min 1 tambah 2 tambah 12 berarti jadinya adalah 13. Ini 2 tambah 2 tambah 15 jadinya 19. Ini 1 tambah 0 tambah 12 jadinya adalah 13. Kemudian min 2 tambah 0 tambah 15 hasilnya adalah 13. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Ya, hasil perkaliannya. Ordonya menjadi 2 kali 2. Lihat, 2 kali 2 gitu ya. Jadi asalnya ordonya 2 kali 3 dikalikan dengan 3 kali 2, hasilnya menjadi 2 kali 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi ya, coba lagi. Sekarang kita balik. Balik yang 3 kali 2-nya di samping, di kiri, yang 2 kali 3-nya di kanan. Apakah hasilnya sama? Kita cek ya. Berarti pertama kita harus mengalihkan dulu baris pertama ini. Baris pertama ke setiap kolom yang ada di sini. Kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini ya. Berarti nanti hasilnya kita akan dapat gini. Ini kalikan sini ya. Berarti min 1 kali 1 jadi min 1. 2 dikali min 1 jadi min 2. Berarti min 1 tambah min 2. Berarti hasilnya adalah min 3. Langsung aja ya.
Atau nanti di sini boleh kita tulis min 1 dikali 1 ditambah 2 kali min 1. Hasilnya adalah min 3. Kemudian kalikan ke sini, ini min 1 2 kalikan ke sini, min 1 kali 2 jadi min 2, 2 kali 0 jadinya 0. Berarti min 1 kali min 2 aja ya, berarti min 2. Kemudian kalikan ke sini, min 1 kali 3 jadinya min 3, kemudian 2 dikalikan ke 3 jadinya adalah 6. Berarti min 3 tambah 6 hasilnya 3. Nah, supaya tidak keliru teman-teman, sebaiknya ketika kita mengalihkan matriks, kita awali dengan baris pertama dan teratur gitu ya. Jadi baris pertama dulu, kalikan ke semua kolom. Nanti berarti disimpannya itu angka nilai-nilainya itu di baris pertama semua gitu. Cuman kolomnya nanti ke samping gitu. Nah, setelah selesai semua baru kita lari ke kolom kedua. Jadi kita jangan loncat-loncat, takutnya nanti ada baris dan kolom yang tidak terkalikan, atau mungkin kita salah menyimpan angkanya gitu ya, letaknya di mana. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ya. Sekarang ini udah selesai nih. Baris pertama sudah terkalikan ke kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti sekarang kita turun ke bawah. Kolom kedua, baris kedua maksudnya. Baris kedua pun kita lakukan treatment yang sama. Jadi kita kalikan ke 1 min 1, ke 2 0, ke 3 3. Yuk, 1 1 dikalikan 1 min 1. Berarti 1 ini kalikan 1 ini, kemudian 1 ini kalikan min 1 ini. Jadi yang pertama kalikan pertama, yang kedua kalikan yang kedua gitu ya. Jadi 1 ditambah min 1 jadinya 0. Kemudian kalau yang kedua berarti 1 dikali 2 jadinya 2. 1 dikali 0 jadinya 0. Maka kalau dijumlahkan jadi 2. Sebelah sini berarti 1 dikali 3 jadinya 3, 1 kali 3 jadinya 3. Hasilnya 6. Kemudian kita turun lagi ke bawah ya. Kalau sudah kita turun lagi ke bawah yang 45 kita kalikan ke sini ya. Jadi karena barisnya ada 3 teman-teman, berarti nanti ada atas, tengah, dan bawah gitu ya. 4 kali 1 jadinya 4, 5 kali 1 jadinya min 5. 4 ditambah min 5 hasilnya adalah min 1 ya. Jadi ini adalah 4 kali 1 ditambah 5 kali min 1. Ini hasilnya. Kemudian lari ke kolom kedua, berarti 4 kali 4 kali 2 jadi 8, 5 kali 0 jadinya 0. Berarti ini 8 tambah 0 maksudnya tadi ya. Kemudian sebelah kanannya berarti 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Berarti berapa tuh? 27 ya. 27. Nah, jadi inilah hasilnya teman-teman. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi. Yang tadi hasilnya adalah ordonya 2 kali 2. Sekarang ordonya adalah 3 kali 3 teman-teman. Nah, bisa disimpulkan apa? Ketika kita mengalihkan matriks dengan matriks itu tidak boleh terbalik ya, tidak boleh tertukar. Mungkin ada yang kalau ditukar sama hasilnya gitu ya, tapi itu hanya kasus khususnya saja. Bagaimana kasus khususnya nanti kita akan bahas juga. Oke. Itu dia perkalian matriks. Nah, sekarang kita ambil contoh soalnya teman-teman. Kita punya matriks A 1012, B-nya 5101 dan C-nya adalah 2 min 1 3 2. Sekarang kita akan cari nilai dari AB tambah C transpose. Untuk awal-awal kita cari AB-nya dulu ya. AB-nya dulu kita cari. Maka kita punya nanti di sini AB-nya adalah 1012 kalikan dengan 510 min 1. Yuk kita terapkan ilmunya tadi. Berarti baris pertama dulu ya. Baris pertama dulu ke kolom pertama. 1 kali 5 jadinya 5, 0 kali 0 jadinya 0. 5 tambah 0 berarti 5. Sekarang masih baris pertama, ingat masih baris pertama kemudian ke kanan. Berarti 1 kali 1, 0 kali min 1 jadi 0. Berarti 1. Oke, masih baris pertama ya. Nih penulisannya masih baris pertama. Jadi teman-teman semua jangan nulisnya jangan ke bawah nih. Karena masih baris pertama kita ngambilnya ya, tapi ke kanan. Kemudian kalau sudah habis baris pertama, kita lari ke baris kedua, yaitu ini 1 2. Kita kalikan ke kolom pertama. Jadi 1 kali 5 5, 2 kali 0 jadinya 0. Maka di sini adalah 5 ya, 5 tambah 0.
Kemudian di sini 1 kali 1, 2 kali min 2 jadi 2 kali min 1 jadi min 2. Berarti 1 tambah min 2 hasilnya adalah min 1. Oke, sekarang kita akan jumlahkan matriks AB ini dengan C transpose. AB ditambah C transpose. Maka nanti hasilnya adalah 5, 1, 5 min 1 ditambah dengan C transpose. Nah, transpose itu kan berarti menukar yang tadinya baris jadi kolom atau kolom jadi baris, terserah ya mana aja ya. Kita tuliskan di sini kan C-nya 2 min 1 3 2. Nah, 2 min 1-nya ini kita tulisnya jadi kolom, teman-teman. Kalau transpose. Jadi 2 min 1 kemudian 3 2. Gitu dia. Ya. Kemudian kita jumlahkan dengan cara biasa, berarti 5 tambah 2 jadi 7, 4, kemudian 5 tambah min 1 jadi 4, min 1 tambah 2 jadi 1. Nah, ini dia jawabannya. Mudah kan? Oke, lanjut. Diberikan sebuah matriks A, min 3, 0, 1, min 2, dan B, 2, 0, 2, min 1. Kemudian ada matriks C, 2X, Y plus 1, min 2, 2. Memenuhi AB sama dengan C, A kali B sama dengan C. Maka nilai dari X tambah Y, bukan matriks ya, sorry, misal ketik. Nilai dari X tambah Y. Nah, berarti yang paling mudah lah kita cari nilai AB-nya dulu. Matriks AB-nya dulu. Nah, matriks AB sama dengan apa di sini? Kita tulis min 3, 0, 1, min 2 kalikan dengan 2, 0, 2, min 1. Kita kalikan, berarti baris atas dulu teman-teman, jangan lupa. Min 3 kali 2 jadi min 6, 0 kali 2 jadinya 0. Berarti min 6 di sini. Sebelahnya masih baris pertama ya. Min 3 kali 0 jadinya 0, 0 kali min 1 jadinya 0. 0 tambah 0 jadinya 0. Oke, sudah selesai semua kolom terkali dengan matriks pertama, dengan baris pertama. Kemudian kita lari ke baris kedua, turun ke baris kedua. 1 min 2 kalikan 2, 2. Berarti 1 kali 2 jadinya 2. Min 2 kalikan 2 jadinya min 4. Berarti 2 tambah min 4, min 2. Kemudian dengan kolom kanan, 1 kali 0, 0. Min 2 kali min 1, 2. Berarti 0 tambah 2, 2. Inilah AB-nya teman-teman. Oke, sekarang katanya ini tuh sama dengan C, gitu ya. Maka nanti bisa kita tulis seperti ini. Min 6, 0, min 2, 2 itu sama dengan 2X, Y plus 1, min 2, 2. Nah, sekarang kalau kita perhatikan teman-teman, di sini udah sama nih, min 2, 2, ini pun min 2, 2. Berarti yang sisa tinggal atasnya harus sama, gitu. Ini harus sama. Berarti boleh kita tulis bahwa min 6 sama dengan 2X, gitu. Atau 2X sama dengan min 6, maka X-nya sama dengan min 3. Kemudian yang sebelahnya pun ini harus sama, 0 dengan Y plus 1 gitu ya. Berarti boleh kita tulis Y plus 1 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min 1. Nah, sudah kita dapatkan, tinggal kita tulis, maka X tambah Y sama dengan min 3 ditambah min 1 sama dengan min 4. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu cara mengoperasikan matriks, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ya. Nah, mungkin itu aja di matriks yang kedua ya. Di matriks yang kedua itu tentang bagaimana caranya mengoperasikan matriks ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya belum bisa dipahami atau ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe channel Diskusi Matematika 54 supaya channelnya bisa lebih bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.